sebagai moderator ada saya sendiri yaitu Nafila, dan pematerinya itu ada Muhammad Andika, kemudian Alika dan Kanada. Selanjutnya untuk pengenalan alatnya ada Zaki, Isan dan Yasar. Kemudian yang terakhir ada untuk sesi tanya jawab itu ada Lutfi Wiranto, kemudian Fajar. Dan untuk yang dokumentasi itu ada Oriza dan Fahri. Baik, tak perlu berlama-lama, kita langsung ke materi. Menurut data Badan Pertanian Nasional, Badan Pertanian di Indonesia itu ada di tahun 2004 itu ada sekitar 8,9 juta hektar. Terlepas dari melimpahnya hasil panen, ada juga kendala yang dialami oleh para petani. Di antaranya yaitu ada kendala kualitas dan ada juga kendala kuantitas. Di mana kendala kualitas itu biasanya disebabkan oleh faktor human error, di mana para petani terlalu berlebih memberikan pupuk kepada tanaman atau perawatannya yang kurang kepada tanaman atau padi. Sedangkan kendala kuantitas biasanya disebabkan oleh serangan hama. Sehingga dengan adanya hal tersebut menginspirasi kita untuk membuat alat pengusir hama ini. Baik, selanjutnya penyampaian materi akan dilanjutkan oleh Kanada. Tujuan dari materi ini yang pertama adalah mengetahui pengertian dari dasar mekatronika dan otomasi. Kedua, mengetahui dan memahami tentang mekatronika dan otomasi pada alat pengusir hama. Yang ketiga, mengetahui manfaat dari penggunaan alat pengusir hama. Tujuan keempat, mengetahui proses pemasangan dan pengoperasian alat pengusir hama burung. Yang kelima, ada mengetahui prinsip kerja alat pengusir hama burung dan mekanismenya. Terima kasih kepada Anda. Selanjutnya penyampaian materinya akan dilanjutkan oleh Andika. Kemudian ada rangkaian alat seperti yang ada di slide. Itu ada alat dalam bentuk gambar 2D dan 3D. Kemudian untuk dasar pemrogramannya itu tentang si alatnya bakal berganti warna gitu. Untuk warna yang pertama warna biru itu menandakan aman, jarak aman jika jaraknya lebih dari 41 cm atau lebih. Kemudian untuk warna hijau itu kurang dari atau sampai 40. Untuk warna kuning itu kurang dari 30, dan untuk warna merah itu kurang dari 20. Baik, terima kasih kepada Saudara Andika. Selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Andika. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat yang kami gunakan. Yang pertama ada adaptor ACDC. Ini alat alternatif pengganti dari sumber tegangan arus arah. Kemudian ada ICM L555, yaitu chip yang digunakan untuk aplikasi perwaktuan. Kemudian ada resistor 1 watt, transistor T4142C, tweeter wallet ACM VCT 400. Ini untuk alatnya itu memiliki suara frekuensi yang lebih tinggi. Kemudian ada sensor ultrasonik untuk mengubah besaran kisis menjadi besaran listrik atau sebaliknya. Kemudian ada Arduino Uno, kabel jumper male to female, breadboard, LED, dan power supply switching 12 volt untuk mengubah arus dari tegangan AC menjadi arus. Terima kasih kepada Saudara Alika. Selanjutnya kita memasuki ke sesi pengenalan alat. Kepada Saudara Zaki, Isan dan Yasar, silakan. Baik, di sini saya akan menerangkan alatnya, yaitu yang pertama ada sensor ultrasonik. Yang kedua ada resistor. Yang ketiga ada lampu LED. Ada 4 lampu, ada warna biru, warna kuning, ada warna hijau dan warna merah. Dan di sini juga ada buzzer pengganti speaker sementara, dan ada breadboard, ada DF mini player, ada micro SD, ada kabel jumper male to male, dan ada Arduino Uno dan micro supply. Kemudian untuk pengenalan, yaitu misalkan pihak aman itu tadi 40, lebih dari 40 bisa dikatakan aman, dan lampu biru menyala. Untuk misalkan makin dekat, untuk jarak 30, 40 ke bawah berubah menjadi kuning, di bawah 20 itu berubah jadi oranye, dan buzzer pertama udah mulai menyala. Untuk di bawah 5 cm itu lampu merah menyala, dua buzzer nyala. Di sini 2 buzzer karena speaker yang satunya lagi ada kendala, Pak. Jadi di sini menggunakan buzzer untuk sementara, jadi 2 buzzer. Selanjutnya ada aplikasi yang kita menggunakan alatnya, yaitu pertama dari sensor ultrasonik yang sering tidak bisa membaca gerakannya, Pak. Terus yang kedua ada di program karena dia pakai aplikasi Arduino, jadi belajarnya belum pernah belajar. Terus yang kedua ada DF mini playernya, ya
bisa membaca SD card. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan yang pertama itu ramah lingkungan. Alat usaha ramah pertanian kemudian bisa untuk mengendalikan hama tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Karena ini menggunakannya sistem sensor ultrasonik, jadi tidak perlu menggunakan bahan kimia. Yang kedua adalah pengurangan risiko kesehatan manusia. Penggunaan alat usaha ramah pertanian yang tidak melibatkan pestisida kimia. Jadi kita tidak perlu secara rutin menyemprotkan pestisida untuk mengusir hama. Kelebihan yang ketiga adalah menghemat biaya jangka panjang. Karena pestisida mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Kekurangan yang pertama itu ketergantungan pada lingkungan. Alat pengusir hama elektronik tanpa sensor dapat memiliki ketergantungan pada lingkungan tertentu untuk memberikan efek pengusiran yang diinginkan. Kekurangan kedua adalah keterbatasan daya. Karena ini menggunakan sistem sensor, jadi harus menggunakan listrik. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daniel Setiadi dari kelas TI 22F. Izin bertanya, tadi kan kelompok Anda menyebutkan beberapa kendala dari proyek tersebut, tetapi tidak menyebutkan cara mengatasinya atau mengantisipasinya. Pertanyaan saya, bagaimana cara kelompok Anda mengantisipasi kendala-kendala yang tadi sudah dipaparkan atau sebutkan? Mungkin Dijawab. Untuk yang ultrasonik ini tadi sebenarnya ini udah ganti 3 kali. Untuk yang dehumidifier yang ini yang SD card, sebenarnya ini yang 14 pin harusnya pakai yang 24, jadi nggak bisa membaca si SD card. Terus buat program aman aja sih, bisa program. Dan juga izin tambahan, ini kan menggunakan 2 buzzer. Seharusnya itu 1 buzzer dan 1 speaker. Kendalanya mengapa pakai 2 buzzer? Itu karena yang definitive player untuk memutarkan speaker yaitu audio play ya, itu kan ada error, jadi sementara pakai 2 buzzer. Itu. Saya menanya, binatang apa yang akan diusir orangnya? Kan di sini ada bilang mengusir hama. Hama apa yang akan diusir? Ingin jawab ya Pak, terkait hama apa yang bisa diusir sama alat yang kita buat ini. Yang pertama itu bisa burung Pak, yang kedua belalang, yang ketiga kupu-kupu juga kan menghambat pertanian gitu Pak. Mungkin binatang tersebut yang bisa kita sensor ini dapat mendeteksi gitu Pak. Oke, terima kasih. Waktu itu mungkin ada yang paling bertanya Pak. Modalnya mana? Baik, kemudian mungkin misalnya tidak kami untuk penutup saya akan kembalikan kepada Rizky. Baik, tidak terasa kita sudah sampai ke ujung acara. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah melakukan presentasi, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Diki karena sudah memberikan saran kepada kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyampaian presentasi. Saya Fadila Musabila sebagai pembawa acara. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.